60% bidang tanahnya sudah bersertifikat di beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Ujung misalnya atau Soreang, itu hampir hampir semuanya sudah bersertifikat. Nah, ketika kami mengukur bidang tanah Ya, baru, terus kami mencoba ya, memasukkan ya di peta pendaftaran kami di peta tunggal itu kadang-kadang memang ya. ada sedikit tumpang tindih sebagian. Ini yang harus kita benar-benar sesuaikan. Mungkin ada yang sedikit diputar, digeser, benar agar Ya, agar agar bidang tanahnya sesuai antara yang di lapangan dengan yang ada di gambar. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kesannya ya, agak lambat. Memang agak beda misalnya kalau kita bandingkan misalnya kabupaten sebelah ya di Baru hmm, atau di Sidrap misalnya atau di Pindrang. Itu masih ya, banyak bidang tanah belum sertifikat. Jadi ketika diukur langsung hmm, dilandingkan hmm. aman. Maksudnya aman karena tidak bersinggungan dengan bidang tanah lain karena bidang tanah sebelah-sebelahnya belum sertifikat. Jadi langsung klop gitu maksudnya. Nah, kita ini bidang-bidang tanah itu hanya spot-spot kecil yang belum sertifikat. Ya, Nah, ketika dimasukkan itu yang ya, kadang-kadang membuat kami sedikit terkesan lambat dalam ya. memperbaiki bidang tanahnya. Seperti itu, Mas Bagus. Ya, Kepala Kantor ini kan sudah zaman era digitalisasi ya, tentu sangat mudah mengidentifikasi tanah, luas, letak, posisi dan lain sebagainya. Dan saya yakin juga di Kementerian memberikan kewenangan untuk ke pertanahan kabupaten kota yang ada di Indonesia ini untuk melakukan inovatif atau kreasi sesuai dengan wilayahnya. Seperti apa ini inovatif yang dilakukan pertanahan nasional di Kota Parepare ini, Pak? Iya, salah satu inovasinya mungkin termasuk ini juga podcast atau ini ya kita berbagi cerita tentang kegiatan kantor, termasuk ini Ya, juga akan menjadi forum atau sarana kita ya, menerima saran dan masukan. Ini salah satu inovasi dari ya, eh, kepala-kepala kantor sebelumnya yang tetap saya lanjutkan. Kemudian ada juga misalnya pengantaran langsung ketika ya. ketika itu pemohon langsung tanpa kuasa, Hmm? setiap hari Rabu misalnya kita akan Hmm. selesaikan dalam 1 hari dan bisa kita antar misalnya. Nah, di Ya. sisi lain, kami terus mendorong untuk tidak terlalu banyak membuat inovasi baru yang nanti akan membingungkan masyarakat, tapi kami mencoba untuk inovasi kementerian yang kami dorong terus. Salah satunya adalah aplikasi Sentuh Iya, Tanahku. Jadi iya, iya. dari 24 kantor pertanahan di Sulsel, kan baru 4 kantor pertanahan yang sudah menerbitkan sertifikat elektronik untuk pelayanan kepada masyarakat. Iya, Ada iya, iya. Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Banteng, dan di Kota Parepare. Nah, itu salah Iya, satu aspek pentingnya adalah bagaimana kita memaksimalkan aplikasi Sentuh Tanahku yang dari kementerian nanti bisa di-download iya, di iya. Play Store ataupun di Mm, App Store. iya. Nah, aplikasi itu akan sangat bermanfaat ketika nanti masyarakat ingin mengalih mediakan sertifikat-sertifikat di rumah yang sertifikat lama ingin menjadi Mm, sertifikat elektronik atau digital. Di sisi iya. lain, itu juga yang nanti akan kami dorong terus untuk masyarakat bisa Mm, melakukan swap plotting atau pemetaan mandiri dari rumah, dari bidang mm, tanahnya sendiri, untuk mm, langsung misalnya dia ngecek di sentuh tanahku, kok bidang tanah saya iya, kok belum ada ya gambarnya di aplikasinya Kementerian ATR BPN iya, ini. iya, Nah, iya, terus iya. dia pengen atau masyarakat ingin memetakan, bisa langsung dengan aplikasi sentuh tanahku. Yang penting nanti Mm, daftar dulu, verifikasi dulu, kemudian nanti kami verifikasi dengan NIK dan lain-lain. iya. Kemudian masyarakat ingin memetakan bisa langsung di situ. Tinggal nanti akan ada petugas kami yang mengecek mengecek apakah sudah pas atau mungkin ada yang perlu disesuaikan sedikit. Nah, itu salah Iya. satu yang kami dorong untuk masyarakat berperan serta aktif dalam memperbaiki data-data di pertanahan. Iya, iya. Ini sangat luar biasa, Pak. Istilahnya kan sekarang memanfaatkan digitalisasi dan memang menjadi problem adalah ketika kita kadang membuka sertifikat itu, Pak, kan dendahnya itu kadang tidak jelas nih. Nah, Ya, sekarang kan ya. sudah jelas ada koordinatnya. Nah, ini kan kadang menjadi perselisihan di masyarakat ini terkait dengan batas wilayah ini. Bahkan dengan pemerintah kadang masyarakat bersengketa juga persoalan tanah itu. Nah, ini menarik terkait dengan elektronik tadi. Ini apakah sudah optimal dilakukan atau masih tahap progres atau percobaan ini atau seperti apa ini, Pak, tahapannya untuk digitalisasi sertifikat ini, Pak? Iya, Ya. untuk kantor peternak Kota Parepare dalam rangka nanti percepatan, seandainya masyarakat ini kan selama ini misalnya masyarakat ingin balik nama, ingin Iya. melakukan roya atau ingin Atau pemecahan juga bisa ya, ya pemecahan gitu. pemecahan misalnya atau pemisahan, itu otomatis kalau pemecahan bahkan dengan induknya pun akan jadi sertifikat elektronik. Sebenarnya Iya, kalau iya. kalau itu nanti sertifikat elektronik kan sebenarnya ada dua ya, bisa dicetakkan, bisa nanti dilihat di aplikasi Sentuh Tanahku. Sebenarnya yang berlaku secara valid yang elektronik, tapi seandainya dicetakkan pun tetap berlaku. Cuma yang Hmm. penting dia harus sesuai dengan elektroniknya, sesuai dengan yang ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Iya, Nah, iya. itu kalau dilihat gambar yang sekarang yang di elektronik
Ya. itu lebih lebih jelas dilihat karena dia langsung nampak juga bidang-bidang tanah dan jaringan jalan di Mm-mm. sekitarnya. Jadi lebih masyarakat pasti lebih lebih mudah lah mengidentifikasi oh tanah saya di dekat jalan ini atau di dekat perempatan ini, di dekat jembatan ini itu lebih lebih jelas. Iya, iya, Nah, kami dalam hal ini dari sekitar 60.000 bidang iya, tanah yang sudah terbit sertifikat, kami iya, terus melaksanakan namanya kegiatan pembuatan pra buku tanah elektronik dan pra surat ukur elektronik dalam rangka nanti menjadi pra iya, sertifikat elektronik. Nah, itu ke iya, depan ini sekarang sudah sekitar 15% dari buku tanah yang ada, dari sertifikat yang ada sudah kami jadikan iya, pra iya, elektronik. Kemudian dalam waktu dekat kami akan iya. mengadakan pihak ketiga dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan penyelesaian sisanya. Jadi sekitar ada 40.000, Hmm. kami akan segera menjadikan buku tanah sertifikat yang ada menjadi pra buku tanah elektronik dan pra surat utang elektronik. Nah, itu kalau kalau sudah selesai atau mendekati 100%, 90% ke Ya. atas itu akan mempercepat ketika nanti masyarakat ada Hmm. yang atau berbondong-bondong tertarik, saya pengen Hmm. sertifikat yang saya jadikan elektronik, saya pengen alih mediakan. Nah, itu akan jadi lebih Iya, cepat. iya, Insya Allah iya. seperti itu. Pak, bisa diperjelas terkait dengan pra ini kan mungkin agak jangan sampai masyarakat juga menyalahartikan bahwa ini adalah sertifikatnya. Pra sertifikat elektronik seperti apa itu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, pra ini saya pencocokan data ya. Kan Iya, data iya. kita sejak 2010 itu kita sudah menggunakan Iya. sistem komputerisasi kantor pertanahan. Hmm. Jadi kita mencocokkan, kita validasi ulang lagi, kita cocokkan data Hmm. kolom demi kolom yang ada di sertifikat manual yang hijau itu, yang Iya. kalau sekarang warna hijau ya, yang analog ini. Itu kita sesuaikan Hmm. kolom demi Iya, iya, kolom, iya. sesuaikan dengan yang ada di data digital, di elektronik, di sistem Hmm. komputerisasi kantor pertanahan. Itu khusus Hmm. satu demi satu kita sesuaikan. Jadi kalau Hmm. ada yang kurang pas kita perbaiki. Nanti kalau sudah pas, nah itu jadi kita pastikan bahwa elektronik akan sama dengan yang ada di analog, kira-kira Iya, demikian. Jadi iya. percepatan itu sebenarnya persiapan untuk nanti alih media menjadi elektronik. Iya, iya, iya. Baik, Pak. Sekarang mungkin tidak sesulit dulu ya prosedur untuk permohonan sertifikat ini baik elektronik maupun manual. Ini ada perubahan tidak, Pak, untuk permohonan pembuatan sertifikat tanah seperti itu, Pak? Ini ada pertanyaan ini. Apakah ada perubahan permohonan izin kan dulu itu macam-macam, Pak, berbelit-belit katanya ini menurut masyarakat. Tapi sekarang mungkin sudah tidak. Bisa dijelaskan, Pak? Ada Insya dari Allah sudah, Pak Tono dari Soreang ini, Pak. Pak Tono dari Soreang ya. iya. Insya Allah sudah dari beberapa tahun ini, sebelum saya masuk pun pelayanan sudah semakin baik. Ya. Tugas loket sudah sangat informatif. Nanti silakan saja. Mm-mm. Nah, ini pertanyaannya kan ada dua kemungkinan nih. Maksudnya Ya. ingin ingin Mm-mm. mengalih mediakan atau ingin menerbitkan atau mungkin gini. Ya. Kalau tadinya belum punya sertifikat, ingin disertifikatkan, nah itu nanti silakan. Kami Mm-mm. sudah menyiapkan tim-tim di masing-masing kelurahan. Kami Iya. dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu di kelurahan. Itu Iya, iya. silakan untuk yang karena kami di Kota Parepare sendiri saat ini sudah tidak melayani pembuatan sertifikat pertama kali melalui layanan PNBP gitu ya, layanan rutin. Jadi semuanya melalui Ya. program PPTSL, program pemerintah, itu Mm-mm. dibiayai dari APBN, itu Mm-mm. tidak ada biaya sama sekali. Kalaupun ada biaya itu hanya memang biaya yang menjadi kewajiban pemilik tanah, misalnya biaya materai, kemudian biaya Iya. pemasangan, pembuatan patok Iya. batas, Iya, iya, iya. surat-surat dari kelurahan misalnya. Tapi selain Iya. itu untuk kantor pertanahan sendiri tidak tidak ada Mm. biaya sama sekali, itu harus harus disampaikan juga. Mm-mm. Nanti Iya. silakan di kantor kelurahan kalau yang itu. Nah, kalau yang ingin misalnya punya saya Iya. sudah punya sertifikat hijau nih, sertifikat analog, Hmm. saya Iya, iya, jadi analog. ganti sertifikat elektronik. Nah, itu bisa silakan ke kantor pertanahan. Insya Allah dengan Mm-mm. kami tadi sebelum masyarakat datang kami sudah istilahnya separuh Iya. sep- penyiapan gitu ya. Jadi data yang ada sudah kami menjadikan pra pra elektronik ini, insya Allah semakin Iya. semakin cepat masyarakat mengalih mediakan atau misalnya ganti ganti belangko istilahnya ya dari Iya, sertifikat iya. analog menjadi sertifikat elektronik. Maksud saya Iya. apa ada istilah ganti belangko? Karena Hmm. sertifikat elektronik masih dimungkinkan untuk diminta dicetakkan. Iya. Baik, mudah-mudahan Pak Tono diserang mendengar ini. Ada pertanyaan dari Pak Rusman lagi nih, Pak. Pak Rusman ingin penjelasan saja ini menurut dia. Pak, ini kan ada PPAT di kecamatan, pejabat pembuat akta tanah. Kemudian juga ada dari pengacara. Nah, dia minta saran ini, Pak. Sebaiknya seperti apa nih saya ingin mengurus tanah? Apakah ke pengacara atau ke kecamatan atau langsung ke pertanahan, Pak? Minta penjelasan. Pak Eh, Rusman, kilo kilo satu, Pak Rusman ya, kilo satu. Ya. kalau mengurus sertifikat pertama kali sebaiknya kalau belum Hmm. sertifikat tadi ya, Iya, ya. kalau kurang jelas, ingin informasi lebih jelas, silakan ada kami di loket siap memberi Hmm. informasi yang jelas. Iya, Tapi iya, iya. untuk mengumpulkan berkasnya Hmm. boleh ke kantor juga boleh, tapi kami kan bekerjasama dengan kelurahan, maksud kami
Mm. masyarakat misalnya merasa jauh kantor kami, jadi bisa bisa ke keluar setempat untuk nanti dijadikan kolektif, dikumpulkan untuk sama-sama nanti didaftarkan ke kantor tangan. Itu untuk yang pertama kali. Tapi kalau ingin Iya. menjual, ingin membeli, silakan lewat PPAT. Ya kalau Mm-mm. saran kami, selama belum ada Mm. sengketa atau perkara, ya berarti kan belum perlu pengacara, kira-kira demikian. Iya, Jadi iya, tapi iya. sebaiknya kalau eh, ngurus apapun itu, pemecahan, Mm. pemisahan, misalnya Iya, ingin iya, iya. proyek, bisa langsung ke ini. Kalau hak tanggungan itu memang harus lewat notaris ya, hak tanggungan lewat Iya. notaris ke bank misalnya. Kalau beli nama ya ke PPAT. Mm. Tapi Iya, kalau iya. yang lain itu bisa langsung ke kantor tanah, karena sistem kami tidak membeda-bedakan, bahkan kami sedikit akan mempercepat yang pemohon langsung tanpa kuasa, kira-kira demikian. Iya, iya. Mungkin sekedar tambahan ini buat Pak Rusman di kilometer 1. Mohon diluruskan Pak kalau salah ini. Kan memang biasanya kalau pertanahan gitu ya, itu kan tanah milik masyarakat itu kan biasanya kelurahan yang tahu, kecamatan yang tahu. Jadi harus ada sinkronisasi dengan pertanahan, dinas pertanahan, Kementerian Pertanahan. Jangan sampai salah. Begitu Pak ya? Ya, dalam proses penerbitan sertifikat pertama kali, baik melalui kalau dulu rutin, terus yang sekarang ada lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disingkat PTSL, pasti akan ada tahapan penelitian data yuridis atau pemeriksaan tanah yang kami akan melibatkan Bapak Ibu Lurah untuk sama-sama kita mengecek ke lapangan. Jadi ada Iya, tim iya. dari kantor, ada tim juga dari kelurahan. Biasanya biasanya Bapak Ibu Lurah yang memastikan bahwa betul ini tanah milik si A di sini, Mm. tidak ada keberatan misalnya dari pihak Iya, perbatasan, tanda iya, batas iya. sudah dipasang, seperti itu. Iya. Pak, ada pertanyaan juga lanjut dari Pak Ibu Ina di Lembah Harapan ini, Bu Ina. Dia ingin menanyakan, ada tidak ini perbedaan atau eh, dari kepengurusannya seribet apa sih misalnya tanah, misalnya coba ukuran 5 kali 10 menurut dia ini dengan tanah yang berhektar-hektar gitu. Ini ada seperti apa, Pak? Ada perbedaan enggak dalam perizinannya itu untuk sertifikatnya, Pak? Ya, Ya, kalau dari segi luas sebenarnya tidak ada perbedaan baik secara waktu maupun ini ya pelayanan. iya. Hanya Mm, mungkin nanti harus diperhatikan lagi, misalnya selama iya. ini mungkin terkesan lambat kalau kami kalau Bapak Ibu ngurus bidang tanah yang di tengah kota yang Mm, samping-sampingnya sudah sertifikat. Nah, ini kami kadang-kadang butuh mm, waktu untuk mengecek, jangan sampai ada tumpang tindih karena kan itu iya. menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kami benar-benar ingin mencegah, menghindari sengketa batas maupun sengketa kepemilikan. Jadi untuk Mm, transaksi di kota mungkin agak terkesan lambat karena kami benar-benar harus mengecek jangan sampai temu tindih dengan bidang tanah sebelahnya yang misalnya sudah sertifikat. iya, Nah, iya. Iya. kalau di bidang tanah pertanian misalnya yang luas, Mm, mungkin kadang-kadang masyarakat yang masih perlu di kami iya. sosialisasi, Edukasi. Iya, ya iya. edukasi mungkin. Iya. Kan Kota Iya. Parepare itu wilayahnya kan selain areal pengguna lain masih ada juga kawasan hutan yang jadi kewenangan Iya. dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan yang ada di Kota Iya, iya. Makassar. Nah, itu bukan kewenangan Kementerian ATR BPN atau Kantor Pertanahan untuk Iya. mensertifikatkan. Kadang-kadang ada tanah-tanah yang ternyata setelah kita cek, oh ini masuk kawasan hutan atau mungkin Iya, iya. masuk kawasan daerah penyangga misalnya dari kawasan hutan. Nah, Iya, ini iya. hati-hati kami ngecek, kadang-kadang kami perlu bersurat ke BPKH Iya, iya. di Kota Makassar untuk mendapatkan klarifikasi seperti apa tanahnya. Ada juga Iya. misalnya dia di Mm, bangunan lain, tidak di kawasan hutan, tapi menurut peta RT RW rencana tata ruang wilayah yang maupun rencana detail tata ruang ternyata masuk misalnya kawasan resapan air, berarti kan tidak bisa untuk kita sertifikatkan menjadi tanah perumahan misalnya. Nah, itu mungkin iya. itu. Iya, ada pertanyaan lanjutan tadi saya masih ingat ya terkait dengan mereka menanyakan mungkin Badan Pertanahan ini lebih paham terkait dengan itu. Ini batas-batas antara sungai kemudian laut itu ada enggak batas tertentu menurut undang-undang Pak yang diatur bahwa sekian meter dari sungai kemudian dari tanah dari laut itu tidak bisa disertifikatkan seperti itu Pak. Iya, untuk sempadan sungai atau sempadan pantai, nanti Ya, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Misalnya kalau sempadan pantai, kita akan nanti akan mengkomunikasikan dengan Kementerian Kelautan misalnya. Sebenarnya iya, iya. dengan pihak PU kadang-kadang itu ada aturannya khusus, kadang-kadang ada peraturan menteri ataupun mungkin ada peraturan daerah yang Mm-mm. menyatakan bahwa sepadan sungai sekian meter. Biasanya 25 sampai 100 meter itu Mm. tergantung dia spesifik lokasinya biasanya seperti itu. Iya, 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 Secara iya. prinsip misalnya wilayah itu masuk sempadan, sebenarnya secara prinsip boleh disertifikatkan, tapi akan dibatasi eh, penggunaannya atau pemanfaatannya harus dibatasi. Kira-kira demikian. Iya, kalau nggak salah dari pemerintah kemarin informasinya bisa sih, tapi hak guna pakai aja. Dimiliki tidak bisa, seperti itu. Iya.
Baik, Pak. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman, terlalu banyak pertanyaan ini, tapi saya saring, Pak. Ini terkait dengan benar sih, Pak, apa ada gitu. Itu dulu ya, mungkin kalau saya yakin sekarang tidak, karena terintegrasi dengan sistem digitalisasi dia agak sulit. Dulu, itu pernah tidak memang ada terjadi double sertifikat, Pak, seperti itu? Dan bagaimana mengatasinya itu sekarang? Agak ribet mungkin, Iya, Pak ya? betul. Itu kalau dulu mungkin sering ya, karena dulu kita Iya. masih manual. Mm, Kemudian mm, dulu itu memang mindset petugas pemetaan kita atau petugas ukur mm. kita belum belum seperti Ya. sekarang. Jadi dulu memang sering petugas habis ngukur tidak Mm, mm. dipetakan di peta tunggal di kantor, atau mungkin Iya. niatnya besok tapi malah kelupaan, akhirnya itu Iya. menjadi belum terpetakan, akhirnya petugas ukur lain masuk atau mungkin dia pindah, ada petugas Mm, baru masuk tidak tahu bahwa itu sudah pernah ada sertifikat di situ, nah kemudian bisa terbit. Nah kalau sekarang mm. dengan digitalisasi memang kita semua didorong, apalagi kalau untuk Parepare sendiri kita akan berusaha sertifikat-sertifikat lama termasuk di tahun ini segera, nanti mungkin dari Senin depan saya mulai lagi untuk penyuluhan saya mulai dari Kecamatan Baju Gigi Barat untuk kita mencoba melandingkan sertifikat-sertifikat lama yang selama ini belum pernah landing atau belum sempat dilandingkan, kita coba Iya. daratkan semua. Jadi harapannya dengan semua sertifikat baik dari istilahnya inisiatif kami sendiri maupun dari nanti partisipasi masyarakat, harapan kami Mm. semua yang sudah tanah sudah sertifikat kita harus petakan. Jadi jangan sampai mencegah di kemudian hari ada bidang tanah baru yang tumpang tindih di tanah tersebut. Iya, baik. Mudah-mudahan jelas ini penjelasannya dari pendengar yang lagi mendengar saat ini menanyakan terkait itu. Tidak mungkin ini terjadi sertifikat ganda hari ini karena jangankan sertifikat KTP saya sudah terintegrasi dengan sistem Ya, digital ya Pak ya. Jadi tidak bisa apalagi Enika untuk lokasi ini koordinat ya. Betul. ya untuk Enika kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil juga. Nah, saya Hmm. nambahkan sedikit, bahkan untuk Sulawesi Selatan, Kota Iya, Parepare termasuk sisa. Ini Pak iya, ya, iya, hanya iya, sisa sertifikat yang belum landing atau belum terpetakan tuh hanya tersisa sekitar iya, 6%. iya, Yang iya. lain masih masih sangat banyak kalau di kabupaten atau kota lain. Tapi di Parepare ini yang tinggal sedikit sebenarnya. Jadi Iya, mudah-mudahan iya. dalam 1 tahun ini bisa segera kita selesaikan untuk kita petakan. Ataupun kalau tidak ketemu nanti kita harus buatkan berita acara sama-sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Iya, jadi jangan khawatir. Yang penting yang jelas kepemilikannya jelas, siapa yang punya, tidak dalam sengketa, kelurahan kecamatan mengakui dan itu pasti cepat jadi. Ini proses SOP-nya berapa lama, Pak? Ketika berkasnya sudah lengkap untuk menjadikan sertifikat ini berapa lama progresnya, Pak? Ya, untuk PTSL sebenarnya progresnya dalam 1 tahun anggaran. Jadi harapan kami memang untuk Mm-mm. masyarakat yang sudah mendaftarkan di kelurahan, harapan kami dalam tahun ini juga bisa kita Mm. selesaikan. Terus Iya. menambahkan tadi memang kembali ke sertifikat untuk Mm. mencegah tumpang tindih sertifikat. Jadi harapan Iya. kami masyarakat segera yang merasa tanahnya belum pernah ada catatan, misalnya Iya. sertifikat lama yang Mm. dulu mungkin warisan gitu ya, mungkin ada Iya, catatan iya. terus Itu belum yang pernah. susah, Pak. Warisan itu yang Nah, susah. itu Iya. bisa segera dilaporkan ke kami untuk kita Iya. sama-sama kita petakan. Jadi untuk mencegah ada sertifikat baru dan Iya. yang pasti selain sertifikat yang kita lindungi, kalau bisa tanahnya juga digarap, dimanfaatkan, dikelola dengan baik. Kadang-kadang kan selain kesalahan dari BPN yang mungkin tadi belum terpetakan, kadang-kadang juga masyarakat tidak menggarap, tidak memanfaatkan, tidak membuat pagar, atau tidak memasang patok, akhirnya ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab masuk dan Iya. okupasi, kira-kira demikian. Iya, untuk Parepare sendiri Pak, dalam 5 tahun terakhir ini biasanya dalam 1 tahun itu ada berapa itu masyarakat yang mengurus sertifikat itu? Iya, untuk sertifikat sekitar Hmm. 500 sampai 600 sertifikat baru yang terbit di Parepare setiap tahunnya. Karena memang sudah Hmm. tinggal sedikit sebenarnya. Jadi kalau ada hitungan itu 40% bidang tanah areal penggunaan lain yang belum sertifikat, itu kebanyakan memang tanah-tanah yang Hmm. tidak dikelola di luar atau mungkin yang masuk kawasan resapan atau mungkin bersinggungan dengan kawasan hutan, daerah penyangga dan lain-lain. Jadi Hmm. sudah, Hmm. jadi makanya sedikit, kira-kira demikian sedikit, jadi lebih banyak pemeliharaan datanya, lebih banyak jual belinya, misalnya pemisahan pemecahan, mungkin hak Iya. tanggung seperti itu. Iya, ada pertanyaan lagi nih Pak, katanya minta dijawab ini. Terkait dengan gratis sertifikat, apakah dari nasional ini masih ada Pak sertifikat gratis katanya ini, teman-teman ya? Ya, justru Ya. berbeda dengan kabupaten lain yang mungkin Hmm. penetapan lokasinya per kelurahan atau per kecamatan. Untuk Parepare sendiri kita gratiskan, kita semuanya akan ikutkan di program PTSL di Iya. seluruh kelurahan, di 22 kelurahan. Jadi tidak Hmm. ada lagi memang layanan rutin untuk pembuatan sertifikat pertama kali. Kalau untuk Hmm. pemecahan ya tetap ada biaya yang Iya, iya. sesuai. Iya, 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 seperti itu. Jadi masih ada teman, kita tunggu saja informasinya. Makanya banyak-banyak berinteraksi dengan teman-teman di Langsung pertanahan. Iya, langsung ke langsung. kelurahan bisa, ke Iya, kantor iya, kami bisa, ke kelurahan langsung juga bisa untuk kelengkapan ya. berkas.
Iya, apalagi kan sekarang di sana sudah ada layanan, ada front office untuk pelayanan, Pak ya, untuk masyarakat yang ingin Ya, bertanya. Seperti itu. ada. Iya, iya. Baik, Pak, ini juga bagaimana katanya masyarakat ini ingin lebih mengetahui lagi karena kan memang mungkin sebagian besar ini masyarakat yang agak ya mohon maaf ya mungkin agak sulit mengakses internet seperti itu. Dan apalagi dengan adanya internet tentu lebih mudah untuk mengurus sertifikatnya. Ini kira-kira seperti apa sosialisasinya dan mungkin sudah adakah videonya dibuatkan sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengikuti cara-cara itu seperti itu, Pak. Ya. Ya, video sebenarnya sudah beberapa ada, cuma memang selain tadi betul seperti Mas Bagus bilang, karena masyarakat tidak semuanya melek teknologi, kami tetap mulai minggu depan akan penyuluhan ke kami Iya. pusat dulu di kecamatan-kecamatan. Jadi kami pusat kecamatan, nanti kalau merasa butuh lagi, kami akan merapat lebih ke kelurahan. Jadi tetap kami usahakan tetap ada sosialisasi tatap muka juga, jadi masyarakat lebih bebas menyampaikan saran masukan maupun dalam bertanya misalnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak. Waktu kita terbatas, tapi insya Allah ini ke depan banyak sekali pertanyaan Pak sebenarnya. Tapi aneh-aneh pertanyaan. Tapi nanti silakan kalau ingin bertanya yang lebih spesifik, bahkan yang lebih persoalan pribadi bisa langsung ke pertanahan Pak ya. Ini siap menerima katanya. Siap Ya, menerima ya. Pak. Iya. Siap ada Hmm. loket yang siap menerima untuk memberikan informasi maupun untuk Ya. melayani semua pemohon dari masyarakat, semua pengguna Iya, lain. ya. Baik ya, jadi sekali lagi ya, walaupun saya bukan di dinas pertanahan, tapi saya paham bahwa saat ini mungkin agak sulit kita pada melakukan hal-hal yang misalnya negatif karena sudah digitalisasi. Jadi jangan takut ketika mengurus pertanahan, asal berkasnya lengkap, tidak dalam sengketa, dan insya Allah progresnya itu sesuai dengan SOP akan jadi sertifikatnya. Seperti itu, Pak ya. Iya, iya. Yang Iya, penting iya, selesai, dipasang tanda batasnya, tidak ada keberatan dari tetangga, dari keluarga, misalnya kalau itu tanah warisan. Kemudian yang pasti itu harus dikelola, dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ya kalau kami itu tadi kalau merasa belum terpetakan, segera disampaikan ke kantor untuk segera kami petakan untuk menghindari misalnya mencegah sengketa konflik. Dan yang pasti iya. dengan sertifikat elektronik yang dicanangkan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang itu akan lebih aman, lebih mudah disimpan juga. Resiko Iya. kehilangan bahkan sudah tidak ada lagi karena disimpan dalam eh, database yang di kementerian dan juga ada backup-nya di tempat lain. Jadi agak sangat aman. Iya, lebih aman lagi karena tersimpan ya. Masyarakat juga menyimpan digitalnya di Google-nya masing-masing, di penyimpanan cloud dan lain sebagainya. Jadi lebih aman. Ya, Jangan ya. khawatir. Iya. Jadi bisa masyarakat bisa melihat di dua dua Hmm. versi ya, dua model. Bisa Iya, iya. dicetakkan yang kalau mau dipegang-pegang, disimpan di lemari ada cetakannya juga, itu dengan kertas khusus juga dari Purum-Peruri yang hanya satu lembar. Kalau yang dulu kan ada sekitar 8 lembar yang dijadikan ini ya dijahit. Ini sekarang lebih lebih ringkas, lebih mudah disimpan juga. Dan yang pasti ada digitalnya yang itu akan sangat aman, akan aman dari kerusakan, dari kehilangan dan lain-lain. Iya, baik. Ada yang minta tolong linknya untuk akses informasi yang ada di pertanahan Parepare. Oh ya, nanti kita sampaikan ini linknya ke teman-teman. Ada yang minta link itu seperti itu ya, untuk informasi-informasi terkait dengan sertifikat digital tadi itu. Bisa itu Pak ya, diakses nanti Bisa, linknya ke bisa situ. nanti kita sampaikan. Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Mungkin selamat bertugas ini. Mungkin saya yakin di pertanian agak sibuk ya, ribet. Paling mengurus persoalan tanah, masyarakat, kemudian batas, dan lain sebagainya. Sukses buat pertanahan Kota Parepare, Pak Ridwan dan Pak Abdul Salam juga ya. Oke, makasih banyak Pak. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bagus. Siap. 96,9 FM. Radio Peduli Pare-Pare. Informasi sehat dan cerdas. Apa yang perlu Anda ketahui tentang penyakit tuberkulosis?